Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang ASN tahun 2021-2022. Khusus tahun ini kabarnya akan ada penerimaan besar-besaran bagi teman-teman dari PPPK dan mungkin sedikit dari PNS ya teman-teman. Tapi yakin rezeki itu nggak akan tertukar teman-teman. Walaupun sedikit peluang PNS-nya, bisa jadi itu milik teman-teman ya yang nonton video ini. Jadi nantinya kita akan membahas mengenai apa itu PPPK, kemudian bedanya PPPK sama PNS itu apa sih? Apakah dua-duanya itu tergolong dari ASN gitu ya teman-teman. Tapi untuk video kali ini kita nggak bahas itu akan dibahas di video-video selanjutnya ya teman-teman. Jadi tetap untuk nonton video-video kami baik yang sekarang, yang kemarin maupun yang akan datang. Gimana sih agar tidak tertinggal video-video mendatangnya? Jadi teman-teman harus subscribe ya teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dielus-elus simbol notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari Tuaris Channel. Karena itu nanti kita akan bahas untuk video kali ini tentang kemampuan manajerial untuk teman-teman yang akan ikut tes PPPK. Oke teman-teman, kita akan bahas berikut ini. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 dari tes kemampuan manajerial seorang ASN khususnya PPPK ya teman-teman. Jadi soalnya yaitu saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Memberi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Kemudian yang E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Jadi kita bahas ya teman-teman. Jadi dari sumbernya, dalam buku teori-teori manajemen SDM tahun 2018 karya Muhammad Busroh, bahwasanya dijelaskan tugas pemimpin itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penentu arah, artinya mampu memberikan arahan yang baik untuk mewujudkan visi dan misinya. Kemudian yang kedua selaku integrator, maksudnya yaitu sebagai penghubung seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasinya. Kemudian yang ketiga sebagai mediator ataupun orang yang mampu menjelaskan visi misinya dengan baik kepada karyawannya sehingga tidak salah paham ya teman-teman. Kemudian yang keempat, mampu mendelegasikan wewenangnya sehingga tugas yang akan diberikan kepada para karyawannya akan adil, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pemimpin rapat, artinya mampu mengendalikan jalannya rapat dengan baik untuk menentukan kemajuan organisasi dan memecahkan masalah yang terjadi. Jadi otomatis dari pilihan jawaban dari A sampai E yang sesuai dengan kriteria seorang pemimpin ataupun tugas seorang pemimpin itu adalah yang D, yaitu mampu membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Oke teman-teman. Soal nomor 2. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Jadi kita bahas dulu teman-teman sebelum kita ke jawabannya ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang karyawan ada berbagai macam kemungkinan tugas ataupun jabatan yang akan kita peroleh sebenarnya, tergantung kinerja kita ya. Jadi baik itu tugas tambahan maupun pemberian jawaban, tanggung jawab yang merupakan sesuatu yang baru kepada kita. Jadi akan tetapi kadang kita juga merasa bahwasanya kita itu belum pantas untuk mendapatkan semua itu. Jadi bagaimana sih yang harus kita lakukan? Jadi dalam segi karakteristik pribadi seseorang ya teman-teman, ada hal yang harus diperhatikan. Yang mana salah satunya yaitu adalah semangat berprestasi. Di mana semangat berprestasi itu harus ada di dalam diri setiap orang. Maka kita akan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang baru.
Dan apabila kita merasa tidak yakin dengan kemampuan kita, maka yang harus kita lakukan sesuai dengan kriteria semangat berprestasi tersebut adalah mempertimbangkan kemungkinan positif dan negatif ketika kita mengemban tugas tersebut, serta meminta saran kepada atasan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Soal nomor 3. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Kemudian yang C, mempertimbangkan tawaran itu. D, melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E, menerima tawaran itu, toh tidak ada yang tahu, teman-teman. Jadi kita bahas ya, teman-teman. Sebenarnya dari cerita tersebut ini merupakan bagian dari KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan di sini merupakan bagian dari kolusi, teman-teman. Jadi kolusi itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gratifikasi dan yang kedua yaitu perantara. Jadi kalau kita bahas tentang ini, kita nggak usah bahas dasar negaranya atau apa. Yang penting KKN itu ya teman-teman yakin sepakat bahwasanya hukumnya haram. Artinya setiap yang haram itu harus dijauhi. Maka pilihan yang paling menjauhi sebenarnya adalah yang B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Ingat kata kuncinya, kalau dia harus ditolak, maka cari yang ditolak, bukan melapor ataupun apa. Kita harus menolaknya dulu. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang akan dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan nomor A. 126, B 123, C 234, D 124, E 456. Jadi kita bahas teman-teman. Sebenarnya ada 3 tipe pengawasan ataupun controlling ya teman-teman, yaitu yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan, di mana berfungsi untuk mengantisipasi penyimpangan dari standar atau tujuan yang akan ditetapkan. Kemudian yang kedua, pengawasan dalam pelaksanaan, yaitu sebagai fungsi untuk mengetahui apakah seluruh proses kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik, di mana berfungsi untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi dari pilihan jawaban tersebut yang ada di atas teman-teman ya, yang sesuai dengan 3 tipe pengawasan itu adalah otomatis yang A teman-teman, nomor 1, 2, dan 6, yaitu mengetahui jalannya program, mengetahui hasil pekerjaan, dan bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Soal nomor 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. Kemudian yang B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan memiliki keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Jadi kita bahas teman-teman ya. Manajemen tingkat menengah itu atau biasa kita ketahui dengan middle management biasanya berisi manajer pada bagian operasional seperti manajer bagian pemasaran, personalia, dan lain-lain teman-teman ya. Kemudian middle management ini tidak terlalu membutuhkan keterampilan yang bersifat konseptual, tapi sangat butuh keterampilan yang bersifat teknis, di mana keterampilan dari teknis tersebut dihubungkan dengan keterampilan interpersonal ataupun manusiawi teman-teman. Artinya keahlian untuk berkomunikasi bekerja sama, karena middle management ini sebagai penghubung antara lower management dan top management. Jadi pilihan jawaban yang sesuainya adalah yang C, teknis melebihi manajemen dan top management dan memiliki keterampilan manusiawi.
Soal nomor 6. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut dengan 4P, yaitu A. Promotion, Person, Place, and Product. B. Person, Price, Product, and Promotion. C. Power, Place, Person, and Promotion. D. Product, Power, Place, and Price. E. Product, Price, Promotion, and Place. Jadi kita bahas teman-teman. Sebenarnya 4P itu biasa disingkat dengan 4P Marketing Mix. Di mana 4P Marketing Mix itu adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau layanan bagi pelanggannya dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti yang pertama nih, teman-teman harus perhatiin. Yang pertama yaitu produk atau layanan. Kemudian yang kedua yaitu place atau tempat. Yang ketiga yaitu price atau harga. Kemudian yang keempat itu adalah promotion atau promosi, teman-teman. Jadi yang sesuai dengan pilihan jawabannya adalah yang E, product, price, promotion, and place. Soal nomor 7. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan purna jual. C. Pelayanan purna jual dan keuntungan. D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Jadi kita bahas teman-teman. Jadi sebenarnya ada 6 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan agar kita memiliki kepuasan jangka panjang ya teman-teman, ataupun pelanggan tetap intinya. Yang pertama yaitu mutu produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga penetapan harga, yang keempat adalah pengalaman belanja yang menyenangkan, yang kelima testimoni orang lain, dan yang keenam adalah strategi pemasaran. Jadi yang memiliki 6 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu dari pilihan jawaban itu, yang kecuali ataupun yang tidak dimiliki adalah yang A, diskon dan keuntungan. Soal nomor 8. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah A. Positioning, targeting, dan segmentasi. B. Segmentasi, targeting, positioning. C. Targeting, segmentasi, positioning. D. Segmentasi, positioning, targeting. E. Targeting, positioning, segmentasi. Jadi kita bahas teman-teman ya. Jadi urutan yang tepat dalam proses pemilihan pasar itu yaitu yang pertama segmentasi. Apa sih segmentasi itu teman-teman? Segmentasi itu adalah membagi pasar yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah segmentasi. Itu urutan pertama. Yang keduanya yaitu targetingnya, yaitu kelompok yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai pelanggan dari hasil segmentasi yang awal tadi. Jadi dipilih dari berbagai macam pasar-pasar kecil tadi. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Yang positioning ini artinya dalam mengembangkan strategi pemasaran, penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari para pesaingnya. Misal ada sekelompok pasar ini menjual tentang elektronik, pasti kalau di pasar itu seluruhnya cangkupannya elektronik. Kemudian kalau di kelompok ini pakaian, maka seluruhnya pakaian itu teman-teman. Jadi urutan yang tepat yaitu yang B, segmentasi, targeting, dan positioning. Oke teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita hari ini tentang kemampuan manajerial dari tes yang akan dilaksanakan di PPPK teman-teman, khususnya untuk tahun 2021. Ini merupakan prediksi ya teman-teman. Jadi ini bukan soal yang akan keluar, dan bisa jadi ini adalah soal yang keluar juga nantinya, tapi pastinya akan mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kemampuan manajerial ini sedikit banyaknya seperti kita menjawab persoalan dari tes karakteristik pribadi teman-teman. Karena tes karakteristik pribadi itu dibagi menjadi 16 segi penilaian, dan kabarnya untuk PNS tahun 2021 ini dikurangi menjadi 15 segi penilaian. Nah, sedangkan untuk kemampuan manajerial ini tidak jauh beda teman-teman. Jadi yang
perlu teman-teman pahami ataupun diketahui bahwasanya tentang proses manajemen ataupun bagaimana cara kita untuk memanage sebuah perusahaan, organisasi maupun hal yang lain sebagainya, dimana kemampuan manajerial itu dites dengan harapan seorang PNS itu akan terlihat bagaimana cara dia memimpin, bukannya dipimpin ya teman-teman. Jadi ASN itu tuh digunakan untuk memimpin ataupun memecahkan masalah dari negara ini. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar dan memahami setiap kata kuncinya. Oke, itu dia tadi. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmu kita hari ini bareng-bareng sama saya. Kemudian kita sama-sama belajar di sini dan kita sama-sama mendoakan semoga kita mendapatkan yang terbaik. Kami pasti doakan teman-teman agar lulus untuk menjadi PPPK tahun 2021 ini ya teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.